latihan kita hari ini leg day. Jangan pernah di skip kaki kecuali dengan kondisi alasan case tertentu, misal lagi sedang cedera atau yang lainnya. Karena kalau upper kita sudah baik, sudah bagus, bawahnya kecil tanpa alasan yang bisa diterima, nanti akan jadi nggak proporsional. Posisi tubuh kita jadinya nggak proporsional. Kali ini kita latihan yang pertama, exercise yang pertama itu leg extension menggunakan mesin. Banyak banget variasi exercise kaki, main kaki, mau squat, mau pakai leg press atau apapun itu bisa kalian lakukan. Kondisikan dengan mood atau kebiasaan kalian. Tapi kalau exercise kalian banyak, nggak apa-apa, bergantian variasinya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau aku karena memang ankleku lagi sedang bermasalah 1 tahun belakangan ini, jadi untuk leg press kadang-kadang aku lakukan, tapi kadang-kadang aku hindari. Masih ada trauma-trauma kecil karena ankleku lagi sakit. Leg extension, set pertama. Yang pertama, kalian just untuk alat ini ya teman-teman. Di sini ada tuasnya. Just disesuaikan dengan anatomi tubuh kita. Seberapa butuhnya sesuai kebutuhan tubuh ya, anatomi kita ya. Juga termasuk ini ini ya, bench ya atau bantalan ini juga disesuaikan. Di sini ada tuasnya, disesuaikan dengan anatomi kaki kita, kebutuhan seberapa panjang kaki kita. Terus juga di bawah ini juga bisa di-adjust. Kemudian beban juga disesuaikan. Set pertama. Push, dorong ke atas. Posisi kaki dorsiflexion seperti ini. Maaf ya. Didorong ke arah dalam ya. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Selama melakukan exercise fase positif, negatif, konsentrik, eksentrik, fase pertama, fase kedua, kondisi kaki tidak berubah, tetap dorsiflexion atau masuk ke dalam seperti ini. Sekali lagi seperti ini, mohon maaf. Oke. Kemudian tambahannya, glutes atau bokong kita nempel di sini, badan juga nempel, tangan boleh di samping. Oke. Set pertama sudah selesai. Rest sebentar. Rest 0 sampai dengan 90 detik untuk beginner. Sesuai bagaimana level fitness kita, disesuaikan aja restnya ya. Kita rest dulu, set kedua. Set kedua. Set ketiga, teman-teman. $100 kilo. Wow. Sampai failure. Set ketiga sampai failure.
Exercise kedua, saya lupa tadi exercise pertama itu kenanya quadricep paha depan. Sekarang exercise kedua leg curl. Ini target muscle, primary muscle-nya itu hamstring atau paha belakang. Yang saya lakukan di sini menggunakan mesin sama seperti tadi. Kalau untuk alat ini di sini ada dua tuas. Pertama ini disesuaikan untuk posisi lebih ke paha ya, disesuaikan di jas. Kemudian di bawah ini lebih ke posisi kakinya. Lagi-lagi keduanya di jas, disesuaikan kebutuhan anatomi tubuh kita masing-masing. Set pertama, tubuh di sini, kepala, leher jangan terlalu nunduk untuk mengurangi ketegangan di lehernya, netral aja. Kemudian kaki sama seperti tadi, dorsiflexion, cuman ini versi tengkurap, versi untuk primary muscle-nya atau otot utama yang kena, yang dominan kena itu paha belakang atau hamstring. Dorsiflexion kaki, maaf seperti ini. Selama melakukan exercise ini dorsiflexion, posisi bantalan yang ini teman-teman, ini kan ada di ini, di ankle atau naik sedikit dari ankle bantalan ini. Dan waktu sedang bergerak, upayakan maksimal menyentuh ke sampai paha belakang. Diupayakan semaksimal mungkin menyentuh paha belakang. Kecuali kondisinya berbeda, anatomi tubuh kita masuk kategori obes ya, sehingga sulit untuk menyentuh ke bantalan ini ke hamstring atau paha belakang karena sudah tertahan dengan kondisi paha kita. Set pertama, sampai mentok, sampai kena paha belakang seperti ini, sampai mentok. Buang napasnya di atas. Set pertama sudah selesai. Kita rest dulu. Set kedua masih leg curl, beban ditambah, set terakhir, set ketiga. Sampai failure, sampai gagal, minimal 6. Exercise selanjutnya, ini target muscle-nya tergantung ya teman-teman, tergantung posisi alat ini. Kalian lakukan abduction atau adduction, posisi masuk ke dalam atau dari dalam ke arah luar. Kali ini aku lakukan dari luar masuk ke dalam. Target muscle-nya, target ototnya lebih dominan primary muscle itu paha bagian dalam. Yang lain juga kena, glutes kena sedikit, other thigh paha luar juga kena sedikit. Tapi yang paling utama dominan kena secara persentase paha bagian dalam untuk exercise yang ini. Boleh nempel semua, nyender di bench ini termasuk glutes-nya, bokongnya, atau boleh kalian nggak nempel. Yang penting jangan bungkuk teman-teman, tegap. Tangan di sini. Boleh di paha atau di sini dengan catatan nggak ikut membantu ya. Oke.
Pandangan netral, jangan nunduk. Biar apa? Biar antisipasi untuk nggak tegang di otot lehernya, bagian belakang. Rest, set kedua. Set kedua. Kita tambah bebannya, set kedua. Rest dulu. Kita lanjut ke set ketiga. Set terakhir, set ketiga, minimal 3 set. Disesuaikan dengan program dan pola teman-teman. Kita tambah lagi beban, set terakhir. Close to failure, sampai gagal. Exercise selanjutnya dengan target muscle other thigh. Kalau tadi barusan itu inner thigh, paha dalam, sekarang other thigh, paha bagian luar. Nah, umumnya aku ambil yang variasi sekalian, kena bokongnya, glutesnya juga kena. Oke. Other thigh-nya juga kena, sekalian buat efisiensi waktu. Tapi kalau kalian mau isolation, kalian bisa dengan posisi lebih tegak. Dijaga posturnya, jangan bungkuk ya teman-teman. Rest dulu, sebentar lagi kita lanjut set kedua. Set kedua, restnya disesuaikan 0 sampai dengan 90 detik untuk pemula. Untuk middle level fitness kedua 0 sampai dengan 60 detik. Untuk advance atau yang mahir disesuaikan 3 atau lebih dari 5 menit. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan program dan pola latihan masing-masing. Kita tambah dulu set ke 2. Umumnya kalau untuk other thigh ini dengan variasi seperti ini, exercise yang sekarang ini, umumnya kita jauh lebih kuat, form kita jauh lebih oke untuk menambah beban dan ditambah terus bebannya dibanding dengan yang target muscle inner thigh tadi, paha bagian dalam. Set kedua. Satu set lagi. Exercise terakhir, set ketiga.
Oh iya, aku kurang sepakat eh, bahwa kalau kita main bokong itu cuma buat perempuan, no. Karena semua otot dari atas sampai bawah harus dilatih. Masing-masing kalau kita latih punya manfaat benefit masing-masing untuk tubuh kita dan juga buat keseharian dan lain-lain. Selesai untuk variasi yang sekarang. Kita geser, setelah ini kita main calf atau main betis. Exercise selanjutnya calf atau betis, banyak sekali variasinya. Salah satunya kali ini aku menggunakan alat ini teman-teman, seated calf rise. Pertama yang ini ada tuasnya disesuaikan dengan kebutuhan kaki kita seperti apa, pahanya. Setelah siap, kalian dorong ke atas, push ke atas, kemudian ini disingkirkan. Ini buat ngelok atau ngunci kalau kita sudah selesai teman-teman, seperti ini. Kalau mau mulai, push, dorong ke atas, kemudian ini disingkirkan, geser ke arah luar. Tinggal push, tahan 1 detik di atas. Nah, selama melakukan exercise, biasanya umumnya kaki kita akan geser ke bawah, ke bawah. Nah, itu sambil melakukan exercise, di-adjust lagi. Boleh. Nah, seperti ini. Mulai agak turun. Kakiku mulai agak turun tadi. Set pertama udah selesai, kita rest dulu. Set kedua kita tambah beban 10 kilo. Total sementara bebannya 45 kilo. Beban disesuaikan, jangan ego lifting ya teman-teman. Kalau ego lifting bahaya, bisa cedera dan membahayakan diri sendiri. Dan juga bisa membahayakan orang lain. Tempat aku latihan sekarang seperti biasa di FTL Cabang Menteng. Di belakang Sarinah, Jalan Haji Agus Salim. Bagi teman-teman yang butuh pendampingan PT, personal trainer, agar tercapai goals kalian dengan program yang jelas, dengan pola yang jelas, terarah, datang temui aku langsung di FTL Gym Menteng. Set ketiga, teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan, juga mengingatkan diri aku sendiri, jangan ego lifting, beban disesuaikan. Jangan sampai karena ego kita pengen dilihat orang lain bahwa kita mampu mengangkat beban seberat-beratnya, tapi bakal konyol, formnya berantakan atau melukai, mencederai diri sendiri, bahkan mungkin kena orang lain juga. Lebih baik tahan egonya, no ego lifting, jangan ego lifting. Beban set ketiga ini nggak aku tambah. Manfaat kalau kita main calf atau betis itu banyak banget. Di antaranya memperlancar sirkulasi darah ke arah jantung juga. Kemudian tolong dikoreksi kalau aku salah. Kemudian juga sebagai stabilizer, menstabilkan atas dan bawah kita, menjadi penopang juga, menghindari dari cedera lutut, ankle dan lain-lain. Jadi jangan di skip main calf atau betis. Saya terakhir. Ternyata tadi aku masih kurang maksimal untuk nge-adjust yang ini, ternyata kurang ke bawah. Nah, ini lebih oke. Thank you teman-teman, set ketiga udah selesai. Setelah ini kita main otot kecil yang lainnya. Tadi sudah otot besar, calf termasuk otot kecil. Setelah ini kita salah satunya diantaranya main bicep atau lengan atas bagian depan.